Jumpa bersama saya Dedi Susanto. Terimalah salam dari saya. Namo Buddhaya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kebudayaan dengan agama. Ya, kebudayaan dengan agama. Apakah kemudian kebudayaan itu bisa disatukan dengan agama? Jadi ini kita akan bahas di sini. Ya, jadi agama itu hadir setelah kebudayaan muncul. Artinya kebudayaan mendahului agama. Jadi dengan kata lain, agama belakangan muncul. Khususnya di dalam agama Buddha, ya khususnya di dalam agama Buddha bisa menyebar sampai ke seluruh dunia itu karena agama Buddha berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di lingkungan di mana agama Buddha itu berkembang. Jadi dengan kata lain, agama Buddha itu dia hidup selaras dengan kebudayaan. Tetapi kadangkala yang menjadi permasalahan adalah ketika orang sudah mengenal agama, maka mereka cenderung akan melupakan kebudayaan. Ketika orang sudah mengenal agama, mereka cenderung akan melupakan kebudayaan. Sesungguhnya inilah yang sangat kita sayangkan, ya. Termasuk kita di dalam komunitas agama Buddha, di dalam komunitas umat Buddha. Ada kadangkala, bukan hanya ada, tetapi banyak sekali kita yang sudah menjadi seorang umat Buddha kemudian merasa setelah saya belajar agama Buddha, maka kebudayaan itu tidak sesuai lagi dengan ajaran Buddha, maka ini harus saya tinggalkan. Sesungguhnya saya ingin mengatakan ini adalah persepsi yang keliru. Ini adalah persepsi yang keliru. Ya, di mana di dalam Sigalalowada Sutta dikatakan bahwa kewajiban daripada seorang anak kepada orang tua adalah menjaga tradisi daripada keluarga kita. Itu adalah yang ada di dalam Sigalalowada Sutta. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Sigalalowada Sutta seperti itu, ya kenapa kita tidak menerima kebudayaan? Ya, kalau kita membuang kebudayaan, kita memiskinkan apa yang sudah ada sebelumnya. Seperti contoh misalnya, kita orang Tionghoa, ya biasanya diidentikan dengan agama Buddha, ya. Biasanya, tapi walaupun begitu ya tidak semua juga begitu ya. Tapi kita anggap sajalah secara umum orang Tionghoa itu diidentikan dengan agama Buddha. Banyak sekali tradisi-tradisi kebudayaan Tionghoa yang kemudian dihilangkan oleh kita yang sudah belajar agama Buddha. Ya, ini sangat disayangkan. Kenapa kita memiskinkan kebudayaan kita sendiri? Misalnya seperti tradisi bakar-bakar kertas. Memang di dalam agama Buddha tradisi bakar kertas itu tidak ada. Tidak ada. Mau cari di sutta apapun tidak akan kita jumpai tradisi bakar kertas. Dan itu hanya ada di Tionghoa. Bakar kertas sembahyang ya untuk orang-orang meninggal. Itu hanya ada di orang-orang Tionghoa. Ya, lantas begitu kita mengenal agama Buddha, lantas itu kebudayaan seperti itu langsung dihilangkan. Dengan kita misalnya menghilangkan itu, ya kebudayaan kita sudah hilang satu.
Ya, jadi lantas apalagi ciri khas kita sebagai orang Tionghoa? Tidak ada lagi ciri khas pada akhirnya. Ya, sementara di masa-masa awal perkembangan agama Buddha dimanapun itu, mereka selalu, ya, pemuka-pemuka agama Buddha kita selalu menyesuaikan ajaran Buddha dengan tradisi, dengan kebudayaan yang ada di sekitar. Makanya agama Buddha bisa berkembang pesat. Ya, tapi berbeda di saat sekarang ini kita melihat banyak sekali. Ya, saya nggak tahu apakah pengalaman umat Buddha sekarang jauh lebih baik daripada tokoh-tokoh agama di masa lampau yang mengembangkan ajaran Buddha sehingga bisa berkembang luar biasa di Indonesia ini. Ya, saya tidak tahu apakah seperti itu kondisinya. Saya rasa orang-orang atau pemuka-pemuka agama di zaman-zamannya penyebaran agama Buddha di Indonesia, ya mereka tentu lebih bijaksana, tapi mereka tidak berusaha menghilangkan. Ya, jadi secara pribadi saya menyatakan seperti ini. Ya, kita sebagai umat Buddha janganlah kita berusaha menghilangkan kebudayaan-kebudayaan atau adat tradisi kita yang sudah menjadi ciri khas kita. Saya adalah seorang umat Buddha juga. Ya, saya umat Buddha Theravada. Tapi apakah saya menghilangkan tradisi membakar kertas? Tidak, saya tidak menghilangkan tradisi itu. Cuma saya kurangi saja jatahnya. Dan saya tahu di dalam ajaran agama Buddha itu tidak ada. Tetapi di dalam kebudayaan saya itu ada. Dan saya harus pertahankan itu kebudayaan supaya dia bisa terus berkembang. Supaya itulah yang kemudian bisa menjadi ciri khas kita. Saya ini orang Tionghoa. Ciri khas saya apa? Ada Imlek. Ada waktu orang meninggal bakar-bakar kertas. Ada makan jakcang. Ya, banyak kebudayaan-kebudayaan. Kalau kita kemudian setelah belajar agama Buddha kita melupakan kebudayaan-kebudayaan yang itu, ya ngapain kita belajar agama? Ya, ngapain kita belajar agama? Bahkan kita melihat, ya, di dalam cerita-cerita Buddhis di masa lampau, cerita-cerita kehidupan Buddha. Ya, ketika Buddha menerima seorang murid dari kelompok-kelompok lain, apakah kemudian Buddha meminta orang tersebut untuk melupakan apa yang telah dia lakukan kepada gurunya terdahulu? Tidak. Buddha tidak meminta orang tersebut untuk melupakan apa yang telah orang tersebut lakukan kepada gurunya. Bahkan Buddha meminta mereka, walaupun dia sudah menjadi muridnya Buddha tetap memintanya untuk melayani gurunya sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Ini memberikan contoh kepada kita. Ya, Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan pernah melupakan akarnya kita itu, sumbernya kita itu. Ya, kalau kita melupakan sumbernya kita, dari mana kita berasal, kita memiskinkan kebudayaan kita sendiri. Lama-lama kebudayaan kita itu tidak akan dikenal lagi. Makanya di zaman sekarang banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang dilupakan. Ya, dengan alasan apa? Tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Iya, kita tahu tidak ada pernah kebudayaan itu bisa sesuai dengan ajaran agama apapun itu. Tidak hanya agama Buddha. Ya, kebudayaan tidak akan pernah bisa sesuai dengan ajaran agama apapun. Ya, tidak akan pernah sesuai, memang seperti itu sudah jalannya. Tapi bagaimana? Ini tetap harus kita lestarikan. Ya, saya sebagai seorang umat Buddha, saya mengajak kita semua, janganlah kita menjadi seorang umat Buddha yang fanatik. Kita menjadi seorang umat Buddha yang taat boleh, fanatik jangan. Ya, ingat, taat boleh, fanatik jangan. Ketika kita sudah menjadi umat Buddha yang fanatik, ya, maka kita perlahan-lahan kebudayaan-kebudayaan kita sebagai orang Tionghoa misalnya, sebagai orang Jawa, sebagai orang Batak yang menganut agama Buddha, maka kebudayaan-kebudayaan ini akan hilang, akan punah. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ya, di zaman-zaman perkembangan agama Buddha terdahulu tidak demikian. Agama Buddha bisa disesuaikan dengan kebudayaan. Maka hari ini kita bisa melihat, ya, orang baca parita dengan langgam Jawa, dengan langgam
Batak, Langgeng, Cina dan lain sebagainya. Jadi sesuaikanlah. Ya. Jadi saya ingin mengajak sekali lagi, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara kita semua yang ada dimanapun yang mungkin mendengarkan video saya ini, ya, kita jangan pernah menjadi umat Buddha yang fanatik. Menjadi umat Buddha yang taat perlu, fanatik jangan. Ya, lestarikan kebudayaan kita. Lestarikan kebudayaan kita. Buddha sudah mengajarkan kepada kita. Ya, dimana kita sebagai anak harus melestarikan walaupun kita tahu itu tidak bermanfaat. Seperti yang saya bilang tadi, bakar-bakar kertas dalam agama Buddha tidak bermanfaat bagi sanak famili yang sudah meninggal. Tapi itu adalah bagian daripada tradisi yang harus kita lestarikan sebagai identitas kita sebagai seorang Tionghoa. Ya, mungkin orang Jawa juga demikian, bisa melestarikan sesuai dengan adat istiadat orang Jawa. Orang Batak juga demikian, dan orang-orang lain semuanya. Ya, jadi sekali lagi, jangan menjadi umat Buddha yang fanatik, tapi jadilah umat Buddha yang taat. Ya, mari kita lestarikan kebudayaan-kebudayaan kita. Semoga kebudayaan-kebudayaan kita terus berkembang sampai nanti kapan kita tidak pernah tahu. Ya, yang penting kalau kita bisa melestarikan kebudayaan kita, itu sudah sangat baik sekali. Ya, jadi harapan saya kita semua, ya, jangan menjadi umat Buddha yang fanatik, tapi jadi umat Buddha yang taat. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Namo Buddhaya.